Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi mustanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang jikalau kita berusaha untuk menghitungnya, tentu saja kita tidak mungkin dapat untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kembali kita tujukan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari amalan yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan adalah memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan di antara keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama adalah bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dialah sebaik-baik di antara kalian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua dari keutamaan membaca Al-Quran adalah orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, kedudukannya di akhirat kelak sama dengan kedudukan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata membaca Al-Quran dan dia kesulitan membaca Al-Quran, baginya dua pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahir bil Qur'ani kasafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir mukmin membaca Al-Quran, ya, mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya itu sama dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang dia membaca dengan terbata-bata, dia kesulitan dalam membacanya, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala karena dia membaca Al-Quran dan pahala atas usahanya membaca Al-Quran. Ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari keutamaan membaca Al-Quran adalah orang yang selalu membaca Al-Quran itu pada hari kiamat kelak Al-Quran akan menjadi syafaat baginya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi yang memberikan syafaat untuk kalian pada hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat dari keutamaan membaca ayat suci Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya di masjid
di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ketenangan di dalam hatinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rahmat. Yang ketiga, para malaikat akan menaungi mereka. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Yatluna kitaballahi, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Illa, kecuali nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikatu, malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian yang kelima dari keutamaan membaca Al-Qur'an adalah orang yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, maka baginya 1 pahala kebaikan, dan 1 pahala kebaikan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kebaikan yang sama. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf." Bacalah Al-Qur'an. Setiap man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, lahu bihi hasanah, maka baginya adalah 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an mulai dari surah Al-Baqarah, kita membaca alif lam mim, itu kita sedang mendapatkan 30 kebaikan. 30 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana lagi di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, yang tentu saja pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari keutamaan membaca Al-Qur'an adalah bahwasanya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baitan alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarati lam yadkhulhu atau la yadkhulhu asy-syaitan." Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, maka sungguh syaitan, jin dan sebagainya tidak akan pernah bisa masuk ke rumah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Oleh karenanya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, muslim yang cerdas, muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, muslim yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, muslim yang ingin kembali ke kampung halamannya, karena kampung halaman yang sesungguhnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya seharusnya memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antara
yang dapat dia lakukan adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang bagaimana keadaan para generasi terbaik umat ini di dalam bermuamalah dengan Al-Qur'an. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai mengkhatamkan sekali dalam sehari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz di dalam bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Qatadah rahimahullah taala yang mengkhatamkan Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan sekali dalam sepekan. Ketika masuk bulan Ramadan dikhatamkan sekali dalam 3 hari, dan di akhir-akhir bulan Ramadan beliau mengkhatamkan sekali dalam sehari. Ini semangat generasi terbaik umat ini. Oleh karenanya kita jika tidak bisa menjadi seperti mereka, paling tidak kita mendekati mereka, bersemangat untuk membaca Al-Qur'an di bulan suci yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memberikan kesehatan kepada orang-orang yang sakit di antara kita, dan memudahkan segala urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.